Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Dikala Sang Hyang Surya mulai bergeser ke arah barat, Arya Binangun serta rombongannya tiba di tapal batas Sedayu, pertanda sebentar lagi mereka akan memasuki di wilayah Pajang. Beberapa saat kemudian Arya Binangun membawa dirinya menuju ke belik mata air, bermaksud mengambil air wudhu serta mengisi wadah air minum yang telah kosong. Laila Begum melihat dengan seksama apa yang Arya Binangun lakukan. Gadis itu memiliki banyak muslihat dalam dirinya. Gadis cerdas yang paham dia tak akan bisa lepas dari tangan Arya Binangun dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Hingga di mana sebuah pertanyaan yang ia lontarkan. Sebenarnya siapa dirimu? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang muslim? Tanya Laila Begum penasaran atas Arya Binangun yang sedang mengambil air wudhu. Kenapa hanya tersenyum? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Namaku Arya Binangun dan aku menjadi muslim sejak lahir. Bohong, kamu pasti berbohong. Terserah kamu percaya atau tidak. Tidak ada ruginya bagiku, jawab Arya Binangun yang selesai dari mengambil air wudhu. Nyai, apa kamu tidak ingin sembahyang duhur? Laila Begum mengambil baik kesempatan itu. Maru, bagaimana jika nanti kamu menjadi imam sholatku? Maaf Nyai, kita bukan muhrim. Seketika wajah Laila berubah menjadi masam karenanya. Omong kosong. Sejak tadi kita di sini berdua dan beberapa kali kamu telah menyentuhku. Arya Binangun menatap tajam ke arah wanita itu. Diam Nyai, dan bersucilah. Nanti kita akan sholat bergantian. Tidak mau. Aku tidak akan mau menurutimu. Terserah Nyai. Setidaknya aku telah melakukan kewajibanku. Sesaat kemudian, dengan tertunduk, terlihat Arya Binangun yang berjalan menuju ke tempat semula. Sementara Laila Begum yang berjalan di belakang dengan tangan terikat, ditambah wajah masam yang tersirat jelas di wajahnya. Hingga sebuah senyuman bersemi di wajah gadis itu. Disusul gadis itu yang pura-pura tersandung hingga ia yang menyentuh lengan Arya Binangun. Maaf Maru, aku tidak sengaja. Nyai, sebaiknya kamu jaga sikap, ujar Arya Binangun sembari bergegas kembali ke bilik mata air guna berwudu. Laila tersenyum bahagia karenanya. Beberapa saat kemudian mereka berjalan kembali menuju ke tempat semula, hingga di mana wanita itu yang kembali pura-pura tersandung agar bisa menyentuh lengan Arya Binangun. Nyai, apa kamu sengaja melakukannya? Mana mungkin, kita kan bukan muhrim. Terlebih lagi, kamu adalah musuhku. Arya Binangun menggeleng-gelengkan kepalanya sampai tatapannya tertuju ke sebuah pohon yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Hei, apa yang kamu lakukan? Tanya Laila saat melihat Arya Binangun melempar tali panjang yang mengikat sepasang tangan Laila ke atas sebuah pohon dan kemudian menariknya. Biadab, apa begini caramu melakukan wanita? Kamu tidak layak menjadi muslim. Teriak Laila Begum saat Arya Binangun menarik tali, mengakibatkan Laila tergantung dengan tangan tertarik ke atas. Maaf Nyai, kamu yang memaksaku, jawab Arya Binangun sembari menambatkan tali ke sebuah pohon. Betapa, lepaskan aku.
Beberapa saat kemudian Argasena memberi isyarat kepada Balapati dengan menunjuk ke arah Arya Binangun yang sedang menjalankan ibadah sembahyang duhurnya. Hingga suara teriakan Laila Begum yang menarik perhatian mereka. Nampak gadis itu yang tergantung di atas pohon dengan tangan yang terangkat ke atas. Suara tawa lepas Argasena dan Balapati melihat pemandangan itu. Awas kalian, tunggu saja pembalasanku, teriak Laila yang terus meronta-ronta. Sampai di mana suara salam yang terdengar bersamaan Arya Binangun yang menoleh ke arah kedua muridnya. Seketika Argasena dan Balapati terdiam sembari menundukkan kepala. Setelah sadar tingkah mereka mengganggu ibadah gurunya, hingga mereka yang turun dari atas pelana kudanya sembari berjalan menuju ke arah Arya Binangun. Argasena, Balapati, bagaimana? Apa ada desa sekitar sini? Aduh guru, sekitar 10.000 tombak, di depan ada desa, jawab Argasena. Tapi sepertinya desa itu baru saja terkena musibah, Mah Guru. Gimana maksudmu? Tanya Arya Binangun yang kurang jelas. Sepertinya gerombolan gagak baru saja melewati desa itu, Mah Guru. Arya Binangun memikirkan dengan seksama ucapan muridnya itu. Baiklah, sebaiknya kita berangkat sekarang, ucap Arya Binangun kepada kedua muridnya. Balapati dan Argasena dengan bergegas naik ke pelana kudanya sampai suara yang terdengar. Hei laki-laki biadab, jangan tinggalkan aku di sini, teriak Laila Begum yang masih tergantung di atas pohon. Terdengar suara gelak tawa Argasena dan Balapati, seolah mereka sengaja membalas Laila Begum. Sementara Arya Binangun segera berjalan menghampiri Laila Begum bermaksud membawanya pergi. Disusul Arya Binangun yang menarik tali kekang yang mengikat gadis itu. Sesaat kemudian nampak Arya Binangun yang membawa Laila ke atas pelana kudanya, menyelusuri jalan menuju ke desa yang tadi dilihat oleh Argasena dan Balapati. Beberapa saat kemudian bersama cahaya lembayung senja yang muncul di luasnya langit cakrawala, mereka tiba di sebuah desa yang dimaksud. Nampak di sepasang mata Arya Binangun beberapa rumah yang rusak parah dengan puing-puing sisa bangunan yang habis terbakar. Sepertinya beberapa hari yang lalu para gagak lewat di sini, ucap Arya Binangun kepada Argasena dan Balapati. Belum sempat Argasena dan Balapati angkat bicara, nampak beberapa pasang mata yang sedang mengawasi mereka. Guru, hati-hati guru, sepertinya ada yang mengawasi kita. Sementara Arya Binangun menganggukkan kepalanya, pertanda dia juga merasakan hal yang sama, hingga suara yang mengejutkan mereka. Guru, hati-hati guru, teriak Argasena sembari mencabut pedangnya. Nampak Arya Binangun melihat dengan seksama hingga ia yang sadar mereka adalah para penduduk desa. Argasena, Balapati, jangan gegabah, mereka penduduk desa. Sampai suara teriakan wanita yang terdengar. Hentikan! Teriak seorang wanita cantik berbusana serba merah, berjalan menembus para warga yang sedang mengangkat senjata. Rinjani, ucap Arya Binangun melihat sosok yang tak asing baginya. Maha Guru. Suara yang keluar dari lisan wanita cantik itu sembari tersenyum kepada Arya Binangun. Dewi Rinjani, putri sematawayang dari mendiang Mahaguru Arya Jenggala dari Padepokan Tirtamaya, serta kekasih dari mendiang Demang Suryadipa, yang saat ini menatap penuh cinta ke arah Arya Binangun. Rinjani melupakan perihal kejadian 2 tahun yang lalu di mana mendiang ayahandanya serta kekasihnya yang gugur di tangan Arya Binangun. Rinjani, gadis yang dulu membenci Arya Binangun, sekarang begitu mengagumi pemuda itu. Hingga ia yang menyadari Arya Binangun berada dalam satu kuda bersama dengan seorang gadis. Maha Guru, siapa wanita ini? Tanya Rinjani perihal Laila Begum yang duduk di atas pelana kuda bersama Arya Binangun. Aku kekasihnya, memang kenapa?
Ucap Laila Begum memancing keributan. Bohong Dewi, wanita gila itu adalah tawanan kami. Ucap Balapati. Hei sampah, siapa kamu bilang gila? Teriak Laila Begum yang emosi dibilang gila oleh Balapati. Nyai, sebaiknya kamu diam dan turunlah. Perintah Arya Binangun kepada Laila. Persetan denganmu, sebaiknya kamu saja yang turun. Mereka mengerutkan dahi melihat tingkah dua anak manusia itu yang sedang bertengkar di atas kuda. Dewi Rinjani, tolong aku paksa wanita ini turun. Hai dasar kalian, aku tidak mau turun. Rinjani sembari bergegas menarik tangan Laila yang sedang terikat. Nyai, sebaiknya kamu diam, atau kamu aku lempar ke dalam sumur. Ancam Arya Binangun melihat Laila yang meronta-ronta di atas pelana kuda. Mendengar ancaman dari Arya Binangun, nampak Laila terdiam dengan ia yang mau turun dari atas pelana kuda. Yang serta-merta disambut Arya Binangun membawa tubuhnya ikut turun. Beberapa saat kemudian, suasana kembali tenang setelah Laila tak berulah lagi. Sampai pertanyaan dari seorang pria parubaya yang terdengar. Dewi, sebenarnya siapa dia? Beliau adalah Mahaguru Arya Binangun Ki dari Padepokan Sekar Buana. Mendengar nama yang tak asing baginya, lurah desa segera berlutut kepada Arya Binangun. Mahaguru, ampuni kami Mahaguru. Ucap lurah desa sembari menjatuhkan diri menyembah Arya Binangun yang serta-merta diikuti oleh para penduduk desa. Melihat itu Arya Binangun segera mendekati pria parubaya itu. Bangun Ki Buyut, jangan seperti ini. Ujar Arya Binangun sembari mengangkat tubuh lurah desa agar tak menyembahnya. Maafkan kami Mahaguru, kami sungguh tidak tahu. Ini semua karena para perusuh itu menculik anak-anak serta beberapa gadis di desa kami Mahaguru. Ucap Ki Lurah bersama air mata yang menetes. Sabar Ki Buyut, nasib kita tak jauh berbeda. Aku di sini juga karena ulah mereka. Ucap Arya Binangun hingga suara yang terdengar di tengah kerumunan. Mahaguru! Suara Wirajaya yang datang menembus kerumunan setelah tadi terlebih dahulu menjalankan sembahyang. Wirajaya, ternyata kamu juga di sini. Benar Mahaguru, Kakang Wiratama menyuruhku menemani Kakang Mbok Rinjani. Jawab Wirajaya dengan senyumannya, hingga suara yang menarik perhatian Wirajaya. Wirajaya, apa kamu juga rindu dengan kami? Tanya Argasena dan Balapati yang masih berada di atas pelana kudanya. Oh, kalian? Ucap Wirajaya dengan mengerutkan dahi, di mana ia teringat akan dua sosok pemuda yang dari dulu selalu mengganggunya. Kenapa kalian ada di sini? Ucap Wirajaya yang terlihat tidak suka dengan keberadaan Argasena dan Balapati. Tentu saja menemani Mahaguru kami. Jawab Balapati sembari tersenyum menyeringai. Sudahlah Wirajaya, jangan hiraukan mereka. Ucap Arya Binangun dijawab anggukan kepala oleh Wirajaya. Beberapa saat kemudian, para penduduk desa mengarak Arya Binangun menuju ke pendopo yang berada di kediaman lurah desa. Sesaat kemudian di pendopo, terlihat Arya Binangun yang duduk bersama lurah desa serta Rinjani dan Wirajaya. Sementara puluhan warga desa berada di pelataran pendopo. Sesaat kemudian nampak Argasena yang datang bersama Balapati setelah menambatkan kuda-kuda mereka. Hingga Argasena melihat ke arah Laila yang sedang duduk bersender di sebuah tiang saka pendopo. Kenapa kalian lihat-lihat? Bentak Laila Begum kepada kedua pendekar itu. Oh, dasar wanita gila. Gerutu Argasena sembari melangkah menuju ke dalam pendopo.
Dewi, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Arya Binangun kepada Rinjani. Kakang Wiratama mengutusku pergi ke Padepokan guna menemuimu, Maha Guru. Kabarnya Padepokan Sekar Buana telah menyebar sampai ke wilayah timur. Baru tadi pagi aku dan Wirajaya di sini. Lantas apa yang terjadi sebenarnya di sini? Mendengar itu, lurah desa menceritakan semuanya. Di mana 7 hari yang lalu, ratusan gagak dari Mataram melintasi wilayah Sembari melakukan pengrusakan. Mereka membakar rumah warga, merampok serta menculik puluhan anak serta beberapa gadis desa. Ki Buyut, jangan khawatir, percayalah, semua akan baik-baik saja. Seharusnya mereka masih di wilayah Pajang. Dengan keberadaan anak-anak itu, seharusnya bisa memperlambat mereka. Mendengar itu, Ki Lurah serta para penduduk desa bisa sedikit lega. Maha Guru, biarkan kami ikut. Kami ingin membebaskan anak-anak kami, Maha Guru. Ucapan yang terdengar dari arah pelataran. Benar, Maha Guru. Biarkan kami ikut pergi. Desak warga yang lain. Arya Binangun mendengar serta memikirkan dengan seksama ucapan para penduduk desa. Baiklah, ada berapa banyak kuda yang ada di desa ini? Mereka saling bertukar pandangan sembari mencoba menghitung berapa banyak kuda yang berada di desa mereka. Besok pagi, kalian datang ke sini dengan membawa kuda-kuda kalian. Ujar Arya Binangun bermaksud mengejar gerombolan gagak dari Mataram dengan menggunakan kuda. Baik, Maha Guru, kami akan mempersiapkan diri. Ucapan yang terdengar dari mereka. Baiklah, sekarang sebaiknya kalian pulang. Untuk malam ini, temani dulu istri dan keluarga kalian. Besok pagi, kita akan berangkat. Sedih dawa, Maha Guru. Suara yang terdengar bersamaan puluhan warga yang membubarkan diri, hingga di mana suara Rinjani yang terdengar di sepasang telinga Arya Binangun. Apa Maha Guru sudah sembahyang sore? Tanya Rinjani yang duduk di samping Arya Binangun. Astagfirullahaladzim. Suara lirih yang keluar dari lisan Arya Binangun. Rinjani masih menganut keyakinan lama, namun gadis itu memiliki pemikiran yang dewasa. Ditambah gadis itu tahu betul tentang keyakinan Arya Binangun setelah Wirajaya saudara seperguruannya lewat tangan Arya Binangun pindah ke keyakinan baru. Baik Dewi, titip jaga dia untukku Dewi. Ucap Arya Binangun sembari melihat ke arah Laila Begum yang duduk bersender di tiang saka. Mari Maha Guru, biar saya antar. Ucap Wirajaya yang disambut Arya Binangun bangkit dan berdiri guna pergi menuju ke arah belik untuk bersuci. Di bawah cahaya lembayung senja yang mulai memudar, terlihat seorang pemuda yang membasuh sebagian tubuhnya dengan air suci. Dalam tekanan serta kekhawatiran atas nasib putra Arya Binangun, masih sempat meluangkan waktu guna menghadap Sang Hyang Tunggal yang telah memberi berkah kehidupan kepadanya. Sementara itu berjarak 50.000 tombak ke arah selatan, Ki Jafari berserta ratusan pengikutnya sedang mendirikan perkemahan di atas sebuah tanah lapang yang berada di wilayah Pajang. Hingga suara tangisan anak-anak yang terdengar dari dalam 5 kereta tandu pedati yang digunakan untuk membawa puluhan anak-anak yang berhasil para gagak culik. Sementara itu, di dalam sebuah kereta pedati di mana Pancali serta sebagian anak-anak Sekar Buana berada. Sudah, jangan menangis. Percayalah, Maha Guru akan segera datang. Ucap Pancali menenangkan seorang anak Sekar Buana yang terus menangis. Kakang Pak Pancali tidak bohong kan? Ujar polos anak itu. Hingga terdengar suara beberapa anak sembari menggoyang-goyangkan tubuh Pancali yang sedang memangku Mahesa Binangun.
Kalian harus kuat. Kalian pasti pulang kok. Sebentar lagi kalian akan bertemu dengan biung kalian. Ucap Panjali menghibur anak-anak Sekar Buana. Hingga di mana Barek muncul sembari membawa makanan untuk mereka. Terdengar suara jerit anak-anak yang ketakutan saat melihat Barek serta mereka yang memeluk erat Panjali. Makanlah Nyai, kamu harus hidup setelah tiba di Segoroyoso. Aku akan menikahimu, ucap Barek kepada Panjali sembari tersenyum. Sedang Panjali menatap Barek dengan tatapan amarah. Namun gadis itu mencoba sebisa mungkin bersabar dikarenakan Mahesa serta anak-anak padepokan Sekar Buana membutuhkan keberadaannya. Hingga di mana Barek yang kembali di perkemahan setelah Ki Jafari memanggilnya. Sore itu Ki Jafari serta yang lain mengatur strategi guna menyerang sebuah desa yang berada di tengah wilayah Pajang. Pajang adalah sebuah wilayah yang dulunya memiliki kekuatan yang disegani. Kini mulai melemah sebagaimana wilayah yang lain yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hingga di mana para perusuh itu bisa dengan leluasa melakukan teror di sana. Tak terasa secercah cahaya lembayung senja yang telah menghilang dari luasnya langit cakrawala. Pertanda waktu bertahta Sang Hyang Surya telah berakhir dengan diiringi kedatangan Sang Hyang Chandra, sembari membawa kegelapan malam. Di dalam gelapnya malam, ratusan gagak membawa kuda-kudanya bergerak meninggalkan perkemahan hingga mereka tiba di desa yang menjadi sasarannya. Seketika terdengar suara jeritan serta teriakan dari penduduknya. Barek beserta para pengikutnya membakar desa, merampok serta menculik anak-anak. Tak ada perlawanan, tiada prajurit yang datang menolong. Para penduduk desa hanya bisa bersembunyi menuju ke tempat yang aman. Sementara itu di tempat lain yang berjarak puluhan ribu tombak, di dalam sebuah pendopo, seorang gadis dengan tangan terikat masih terjaga sembari menatap ke arah api unggun di mana nampak di sepasang matanya Arya Binangun sedang mengobrol dengan Rinjani, dengan Wirajaya dan Balapati serta Argasena. Hingga Rinjani yang menghampiri Laila Begum sembari membawa makanan berupa ubi bakar serta wedang jahe untuknya. Suara yang mampu menarik perhatian Laila Begum untuk menoleh ke arah Rinjani. Kalian sama saja manusia biadab yang sukanya menyiksa orang. Ucapan yang mengandung tuduhan untuk Rinjani serta Arya Binangun. Rinjani menatap penuh amarah kepada Laila Begum hingga saat wanita itu yang menghela nafas panjang memikirkan akan gadis yang menurutnya masih terlalu muda. Kamu tidak akan pernah mengerti. Wanita penggoda sepertimu tak akan bisa merasakan sakit di hatiku. Ucapan kasar seorang Laila meluapkan emosinya. Memang apa yang kamu tahu tentangku? Mendengar itu, Laila tersenyum menyeringai seolah sengaja menghina seorang Rinjani. Hingga terdengar suara tamparan keras yang terdengar. Laila Begum meringis kesakitan sembari memegangi pipinya yang memerah karena kuatnya tamparan Rinjani. Sementara di kejauhan Arya Binangun serta yang lain menoleh ke arah kedua gadis itu. Aku tanya sekali lagi, apa yang kau tahu tentangku? Tanya Rinjani dengan marah untuk kedua kalinya. Kamu telah menyukai lelaki busuk yang telah membunuh kekasihku. Rinjani terdiam menatap tajam ke arah Laila Begum. Hingga Rinjani teringat akan masa lalunya, di mana dulu ia pernah menaruh kebencian atas Arya Binangun dikarenakan ayahandanya serta kekasihnya gugur di tangan Mahaguru dari Padepokan Sekar Buana. Hingga tanpa sadar Rinjani menangis karenanya. Laila Begum bingung melihat air mata Rinjani. Kamu tidak usah bersedih untukku. Aku tidak butuh itu. Ucapan lantang Laila Begum. Hingga di mana Rinjani yang bangkit berdiri meninggalkan tempat itu.
Sementara Laila Begum yang tersenyum sinis melihat Rinjani yang berjalan meninggalkannya. Kamu sudah keterlaluan, Nyai. Ucap lirih Arya Binangun yang berada di samping Laila. Memang apa salahku? Wanita penggoda seperti dia pantas menangis. Memang kamu tahu apa soal Dewi Rinjani? Halah, dia hanya seorang wanita penggoda. Ujar Laila Begum merendahkan sosok Rinjani. Nyai, apa kamu pernah mendengar nama besar Mahaguru Arya Jenggala dari Padepokan Tirtamaya? Dasar sombong, kamu mengungkit-ungkit masa lalu. Aku tidak akan takut kepadamu, Arya. Arya Binangun tersenyum mendengar ucapan Laila Begum. Nyai, kamu tahu, sebelum ini Rinjani juga sangat membenciku. Berkali-kali ia ingin membunuhku. Laila tampak terkejut setelah mendengar dengan seksama ucapan Arya Binangun. Apa maksudmu, Arya? Nyai, Rinjani adalah putri Mahaguru Arya Jenggala serta kekasih Demang Suryadipa yang sudah mati di tanganku. Mendengar itu Laila terdiam 1000 bahasa, hingga di mana Arya Binangun yang berjalan pergi guna membantu Wirajaya menghibur Rinjani. Sementara Laila Begum yang terdiam tertunduk memikirkan apa yang barusan ia dengar dari lisan Arya Binangun. Hingga tatapannya yang tertuju ke arah Rinjani yang sedang menangis tak jauh dari tempatnya. Rinjani putri mendiang Mahaguru Arya Jenggala memegang teguh wasiat dari ayahandanya yang berpesan agar tidak menuntut balas serta mau memaafkan Mahaguru Arya Binangun. Sebuah kebijaksanaan yang dimiliki seorang Mahaguru. Sementara Wirajaya yang begitu menghormati dan menyayangi saudari seperguruannya terlihat jelas dari pitutur kata yang keluar dari lisannya guna menghibur hati Rinjani. Nampak Arya Binangun yang hadir dengan berdiri tak jauh dari tempat Rinjani dan Wirajaya. Hingga keributan sekali lagi terjadi di mana Argasena bermaksud mengambil ubi rebus yang berada di samping Laila. Tadi katanya kamu tidak mau. Ini punyaku, ya terserah aku mau memakannya atau tidak. Kamu dasar wanita gila, ucap Argasena yang mulai emosi atas ucapan Laila. Siapa yang kamu bilang gila? Dasar pria tak berguna. Argasena yang kesal setengah mati sembari ia yang hendak menghampiri Laila Begum yang duduk dengan sepasang tangan terikat. Sudahlah, jangan ribut dengannya, ucap Balapati sembari menarik tangan Argasena agar tak meneruskan niatnya. Awas kamu, wanita gila, ucap Argasena yang sedang ditarik oleh Balapati. Laila tersenyum bahagia. Sementara tak jauh dari tempat Rinjani yang sedang ditemani Wirajaya sudah mulai bisa tersenyum setelah melihat tingkah Laila Begum serta Argasena. Rinjani teringat akan masa lalunya di mana Laila Begum memiliki karakter mirip dengannya. Melihat itu, Arya Binangun ikut tersenyum. Dewi, pergilah tidur. Sebelum fajar kita harus berangkat, ucap Arya Binangun kepada Rinjani. Sementara itu Laila Begum yang menatap ke arah ubi rebus yang hampir saja jatuh ke tangan Argasena. Disusul wanita itu yang meraih kemudian memakannya. Arya Binangun tersenyum karenanya. Kenapa lihat-lihat? Ucap kedus Laila Begum. Tidak apa-apa, teruskanlah makannya. Anggap saja aku tidak ada, ucap Arya Binangun sembari bergegas meninggalkan Laila Begum guna menghampiri Argasena dan Balapati. Nampak guru dan murid itu yang kembali mengobrol di depan hangatnya api unggun hingga Wirajaya yang datang menghampirinya. Sesaat terdengar suara tawa dan canda di antara mereka. Dari kejauhan Laila Begum mengamati dengan seksama sebuah ikatan yang indah baginya. Laila teringat kehidupannya di Segoroyoso di mana ia tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini yang sedang dilihatnya.
Ki Jafari, orang tua itu memperlakukan Laila Begum serta kawan-kawannya seolah seperti anjing peliharaan yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya. Hingga Laila meneteskan air mata teringat akan keinginan untuk pergi dari Segoroyoso dengan Bahiri. Kang Mas Bahiri, sedang apa kamu di sana, Kang Mas? Ucap gadis itu memikirkan sosok Bahiri yang telah pergi untuk selamanya. Hingga di mana gadis itu yang meringkuk tertidur dalam kesendiriannya. Arya Binangun masih terjaga bersama Argasena di depan api unggun yang menyala. Sepasang matanya melihat ke arah Balapati dan Wirajaya yang terlelap tidur di depan api unggun. Hingga dia menatap ke arah Laila Begum yang tertidur di pendopo tanpa selimut yang menutupi tubuhnya. "Guru," gumam Argasena melihat Arya Binangun bangkit berdiri. Argasena tersenyum saat melihat gurunya menaruh selimut di tubuh Laila yang sedang menggigil kedinginan. Waktu bergulir dengan cepat. Di pendopo Laila Begum perlahan membuka sepasang matanya. Gadis itu kebingungan melihat sebuah selimut menutupi tubuhnya, hingga tatapannya yang tertuju ke arah pendopo di mana dua pemuda sedang berdiri menghadap ke arah barat. Laila melihat sosok Arya Binangun yang sedang sembahyang subuh bersama Wirajaya. Terdengar suara takbir bersama Arya Binangun dan Wirajaya menjatuhkan diri bersujud di dalam sholatnya. Laila mengamati dengan seksama kedua pemuda itu. Dalam benak gadis itu timbul pertanyaan perihal Arya Binangun bersama dengan keraguan mulai datang menghinggapinya. Hingga gadis itu yang kembali memejamkan mata dikala tatapan Arya Binangun serta Wirajaya tertuju ke arahnya. Beberapa saat kemudian suara kokok ayam terdengar pertanda Sang Hyang Surya sebentar lagi akan datang menjalankan tugasnya untuk menyinari alam semesta. Terlihat mereka yang bersiap bersama dengan puluhan warga yang berdatangan. Maaf Guru, cuma 5 kuda yang tersisa. Tidak apa-apa Ki Buyut, ini juga sudah cukup. Ki Buyut, berarti hanya cukup 5 orang yang ikut rombongan, ucap Arya Binangun kepada mereka yang sedang berkumpul di depan pendopo. Apa tidak terlalu sedikit Guru? Sementara jumlah mereka kan ratusan, ucap warga desa. Percayalah Ki Buyut, kemenangan ada di pihak yang benar, ucap Arya Binangun meyakinkan lurah desa. Lalu apa ada dari kalian yang masih ingin pergi? Tanya Arya Binangun. Hingga di mana 5 pemuda terbaik yang maju menyambut ucapan Arya Binangun. Arya Binangun tersenyum karenanya disusul mereka yang naik ke atas pelana kuda. Pagi itu Laila Begum berada di satu kuda dengan Dewi Rinjani. Nampak 10 kuda yang melaju cepat meninggalkan desa yang berada di tapal batas Sedayu. Arya Binangun memimpin di depan sementara di belakangnya kuda terbaik membawa 2 wanita dalam satu pelana kuda. Diikuti para pemuda serta murid Arya Binangun serta Wirajaya yang mengiringi di belakang. Bersamaan butiran debu yang berterbangan, mereka membawa kudanya melesat ke arah selatan, mencoba sebisa mungkin menyusul para perusuh yang telah menculik serta melakukan perusakan. Dan beberapa waktu kemudian, bersama fajar yang menyingsing tergantikan oleh sinar gemilau dari Sang Hyang Surya. Mereka tiba di Gapura, penanda tapal batas wilayah Pajang. Hingga di mana Arya Binangun menarik tali kekang kuda setelah menyadari kuda yang dinaiki oleh Rinjani serta Laila mulai kelelahan. Argasena, Balapati, sebaiknya kalian pergi cari jejak mereka, ucap Arya Binangun kepada muridnya. Sesaat terlihat iring-iringan kuda yang berjalan pelan menyelusuri jalanan menuju tengah wilayah Pajang. Laila Begum yang berada di belakang Rinjani menatap dengan seksama sosok wanita itu. Dewi, apa benar Romo dan kekasihmu gugur di tangan Arya Binangun? Pertanyaannya yang terlontar dari mulut Laila. Rinjani menoleh sedikit ke belakang. Oh, jadi benar, ucap Laila Begum setelah melihat ekspresi Rinjani.
Kenapa Dewi tidak menuntut balas kepada Arya Pinangun? Bisik Laila Begum. Rinjani tertunduk hingga ia yang tersenyum sembari menatap ke arah Arya Pinangun yang berada tak jauh di depan. Rama Arya Jenggala dan Kang Mas Surya Dipa adalah kesatria. Lewat tangan Arya Pinangun, tujuan mereka di dunia fana ini tercapai. Sekarang mereka pasti berada di surga loka dengan para dewa. Ucap Rinjani sembari menatap ke Mega Mendung dengan senyum kebahagiaan. Di bawah siraman cahaya putih terang dari Sang Hyang Surya yang sedang merangkak naik ke atas kepala, menambah Argasena dan Balapati yang membawa kuda-kudanya melaju kencang menuju ke arah selatan guna membuka jalan sembari mencari jejak gerombolan Gagak dari Mataram. Sementara Arya Pinangun beserta rombongannya membawa kuda melaju pelan. Siang itu Arya Pinangun bersikap penuh kehati-hatian serta kewaspadaan dengan membuat formasi bertahan. Arya Pinangun memimpin di depan sementara Rinjani yang berada di tengah bersama Laila Begum. Sedangkan Wirajaya serta 5 pemuda yang ditempatkan di belakang. Arya Pinangun seolah sedang mengawal gadis dari Segoro Yoso. Sesaat itu di atas pelana kuda terdengar suara yang keluar dari mulut Laila Begum. Namaku Laila Begum. Rinjani melirik ke belakang. Hari itu untuk pertama kalinya Laila memperkenalkan dirinya, yang serta-merta disambut senyum oleh Rinjani. Dewi, apakah Dewi suka dengan Mahaguru Arya? Tanya Laila Begum kepada Rinjani. Mendengar itu Rinjani menatap ke arah Arya Pinangun yang berada tak jauh darinya. Siapa wanita yang bisa menolak pesona seorang Mahaguru seperti Arya Pinangun? Mendengar jawaban Rinjani, Laila mengerutkan dahinya. Maksudku, apa Dewi Rinjani mencintainya? Rinjani memikirkan pertanyaan dari Laila yang berada di belakangnya. Lalu wanita berparas cantik itu yang menghela nafas panjang. Benar, aku mencintai Mahaguru Arya Pinangun. Memangnya kenapa? Apa ada yang salah denganku? Tanya Rinjani kepada Laila. Tidak ada yang salah denganmu. Semua itu kan hakmu, Dewi. Ucap Laila Begum sembari tersenyum. Hingga pertanyaan yang kembali Laila lempar kepada Rinjani. Kenapa Dewi tidak meminta Mahaguru menikahimu? Tanya Laila, disambut Rinjani yang diam 1000 bahasa, sembari terus menatap ke arah depan. Aku yakin Mahaguru pasti menerimamu. Bagaimanapun juga, ia berutang nyawa kan kepadamu. Rinjani tertarik dengan ucapan Laila, terlihat dari wanita cantik itu yang membawa wajahnya menoleh sedikit ke belakang. Kamu terlalu banyak bicara, Laila. Memangnya kenapa, Dewi? Bukankah yang aku bilang itu benar kan? Buat apa kita mencintai seseorang sementara kita tidak bisa memilikinya? Cintaku tidak sedangkal pemikiranmu, Laila. Maksudmu bagaimana, Dewi? Aku mencintai Mahaguru, tak penting bagiku memilikinya atau tidak. Aku hanya ingin mencintainya saja. Terserah bagaimana kamu melihatku, Laila. Bagiku, cintaku adalah pengorbanan yang suci. Seperti halnya Dewi Sinta yang rela menderita demi Dewa Rahma, atau saat Dewi Sakti dengan senang hati masuk ke dalam kobaran api demi Mahadewa. Laila tertegun mendengarnya, hingga tak terasa mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh. Bersamaan itu Arya Pinangun mengangkat tangan isyarat untuk berhenti. Melihatnya Rinjani segera memacu kudanya ke depan guna mendekati kuda Arya Pinangun. Dewi, di depan ada pertigaan. Sebaiknya kita tunggu Argasena dan Balapati kembali.
ujar Arya Binangun, yang serta-merta disambut mereka turun dari atas pelana kuda, hingga di mana Arya Binangun yang mengambil tali panjang yang ada di atas pelana kudanya.